Antagonis perempuan dalam film-film Disney kebanyakan adalah feminis. Mungkin inilah sebabnya kenapa Disney memutuskan untuk bikin live action dari film-film klasiknya dari sudut pandang para antagonis tersebut. Karena memang di zaman sekarang, antagonis-antagonis itulah yang dinilai lebih real, yang punya kualitas yang lebih merepresentasikan perempuan kekinian. Mereka mandiri, kuat, berambisi, tahu apa yang mereka mau dan mau bekerja keras untuk itu. Dan mereka nggak takluk pada keseragaman standar kecantikan. Perempuan kekinian nggak lagi duduk dan menunggu untuk diselamatkan oleh pria, seperti princess-princess Disney klasik. Perempuan masa sekarang nggak ragu untuk memegang kendali kehidupan mereka sendiri, persis seperti Maleficent, Ursula, to some extent Elsa, Ibu Tiri Cinderella, dan ya, Cruella de Vil. Film Cruella garapan Craig Gillespie ini memang diposisikan sebagai prequel, mengajak kita untuk melihat Cruella de Vil sebelum dia bahkan dipanggil dengan nama seseram dan sekeren itu. Nama aslinya ternyata adalah Estella. Dan film ini mengutip dialog dari si Estella itu sendiri adalah tentang seorang gadis jenius yang berubah menjadi gadis bodoh yang membunuh ibunya sendiri. Estella tumbuh di jalanan, dia yatim piatu. Keluarganya hanya 2 orang cowok bernama Jasper dan Horace, beserta 2 ekor anjing peliharaan mereka. Bakat dan minat yang besar terhadap fashion design membawa Estella bekerja untuk The Baroness, desainer terkenal favoritnya. Baroness yang jadi bos dan idolanya itu orangnya kasar banget. Tapi sebagaimana rambutnya yang terlahir berwarna hitam putih, Estella juga punya dark side di dalam dirinya. Sifat buruk si Baroness dijadikan panutan oleh Estella. Panutan untuk membangkitkan kembali sisi gelap yang ada pada dirinya sendiri. Estella, kini dengan nama Cruella, muncul sebagai penantang bagi Baroness, upstaging semua penampilan Baroness, dan bahkan sepertinya juga mengungguli perilaku kejam dari desainer tersebut. Pada awal penciptaannya, karakter Cruella de Vil diadaptasi oleh Disney ke dalam film animasi sebagai semacam karikatur dari feminisme. Dia adalah businesswoman yang comically kejam, terutama sama binatang-binatang. Dia juga memerintahkan anak buah yang bego sebagai kontras dari dirinya sendiri. Nah, film live action yang kali ini berusaha memberikan kedalaman kepada karakter Cruella tersebut. Ada banyak aspek yang bisa kita relasikan dari Estella. Misalnya berupa bagaimana dia adalah karakter yang ditekan oleh bosnya sendiri. Atau soal bagaimana dia adalah seseorang yang berbakat, tapi bakatnya tersebut tidak dimengerti oleh banyak orang. Tidak banyak orang yang mengapresiasi talenta yang ia miliki. Atau terutama soal itu semua tadi itu adalah karena dia tidak diberikan rasa nyaman untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, aspek paling menarik dari karakter Cruella di film ini adalah karakternya punya 2 persona. Untuk jangka waktu yang lama sekali, dia percaya bahwa Cruella itu tidak baik bagi dirinya, bahwa dia harus jadi Estella yang baik. Tapi ternyata dia akan belajar bahwa Estella yang baik itu justru bukan dirinya yang sebenarnya. Melihat Estella berusaha mengembrace sisi gelapnya ini, dan melihat bagaimana hidupnya itu berubah seketika, for better and worse, membawa beragam emosi kepada kita sebagai penonton. Apalagi karena film memang terus berusaha untuk membuat kita bersimpati kepada Estella. Monolog Emma Stone di depan air mancur menjelang babak ketiga, ketika dia sudah nggak ragu-ragu lagi tentang jadi Estella atau Cruella, adalah momen yang powerful. Karena itulah momen saat self-doubt karakternya tersebut hilang. Dan ultimately itu jugalah yang membuat Cruella begitu berbahaya. Karena dia tahu siapa dirinya, apa yang dia mau. Dan ia tahu dia bisa bekerja untuk mendapatkan itu. Sebagaimanapun klisenya, tapi Cruella menunjukkan bahwa menjadi diri sendiri itu gak peduli apakah itu baik atau buruk bagi orang lain, adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan kepada diri kita sendiri. Persaingannya dengan The Baroness bukan sekedar persaingan orang jenius gila untuk menguasai bisnis fashion, tidak sekedar untuk memperebutkan kalung berharga, melainkan diberi backstory yang berkaitan dengan persoalan keluarga. Estella menyalahkan dirinya sendiri atas kematian sang ibu, padahal sebenarnya semua itu adalah ulah The Baroness. Saat Estella mengetahui hal tersebut, disitulah saat film ini mulai menggali lapisan emosional
yang mengangkat konflik cerita ini, memberatkannya dengan bobot sehingga karakter cartoonish tadi itu kini bisa kita lihat sebagai manusia yang mungkin nggak begitu berbeda dengan kita semua. Kita semua cinta dengan ibu kita, tapi apakah membuka pintu neraka demi melindungi pintu surga itu adalah langkah yang benar? Share with us in the comments ya. Dengan muatan demikian, maka film ini lumayan jadi dark untuk tontonan konsumsi anak-anak. Kisah hubungan anak dengan ibu di film ini tuh dihiasi intrik demi intrik. Mulai dari yang bisa digolongkan sebagai crime kecil-kecilan hingga ke percobaan pembunuhan. Dan ya memang di sini tuh bakal ada pembunuhan beneran yang dilakukan dengan tidak benar-benar tersurat. Karakter kita bergerak dengan motivasi dendam. Selera humor film ini juga cukup gelap. Kita memang mendapatkan kekonyolan semacam kejadian chaos yang lucu dari tikus di dalam nampan makanan kayak di film-film Dono. Tapi sebagian besar keseruan rivalry Cruella dan Baroness berupa vandalisme atau hal-hal yang jelas akan gak lucu kalau dilakukan oleh anak-anak. Tapi buat orang dewasa, memang film ini bakal terasa fun banget. Aku sendiri merasa peduli sama cerita film ini lebih dari yang aku duga. Karena aku memang bukan penggemar berat 101 Dalmatians. Tadinya aku juga mikir film ini bakal agendais, mengingat betapa Cruella de Vil itu sendiri merupakan ikon feminis. Di menit-menit awal memang film kayak ngarah ke sana, tapi ke belakangnya ternyata tidak. As I said before, film ini ternyata cerita yang sangat personal bagi karakter Cruella. Jadi, kualitas baiknya, film ini punya cerita yang intriguing. Visualnya juga cakep, penuh oleh fashion-fashion yang unik, dan punya statement. Karena kita ngelihat banyak style Cruella ini terinspirasi dari punk, yakni style yang juga melawan conformity seperti dirinya sendiri. Dan juga film ini punya penampilan acting duo Emma yang jadi sentral, yang nyatu banget, memperkuat kostum dan karakter yang mereka perankan. Emma Stone tak pernah tergagap bermain sebagai Estella ataupun sebagai Cruella. Begitu juga dengan Emma Thompson yang benar-benar menunjukkan betapa The Baroness itu tuh gorgeous sekaligus vicious. Penampil dan look yang sangat bisa berbicara itu ternyata bagi film masih belum cukup. Film ini masih mengandalkan musik atau lagu latar untuk menyampaikan perasaan. Lagu-lagu populer tahun 70-an akan terus dimainkan, bahkan untuk adegan yang nggak perlu ada lagunya. Oke lah kalau pada sekuen aksi kan, atau dimainkan saat montase sebagai pengikat mood. Namun ini, Estella masuk ke butik aja itu ada soundtracknya. Lagu-lagu yang too much ini jadi membuat film seperti tidak bisa menciptakan ton cerita mereka sendiri. Sebagai sebuah prequel, film ini membiarkan kita mengikat sendiri untayan-untayan cerita yang mereka lepas. Membiarkan kita mencoba memasuk akalkan Estella yang di sini bisa menjadi Cruella dan kemudian bisa menjadi Cruella de Vil yang sudah kita kenal dari 2 film animasi dan 1 live action jadulnya dulu. Dan sesungguhnya itu adalah PR yang sangat berat untuk kita semua. Karena antara membangun simpati untuk Estella dengan actual cruel things yang dilakukan oleh Cruella pada kisah originalnya, nggak pernah benar-benar terasa add up atau terikat dengan masuk akal. Misalnya seperti ketika film memperlihatkan alasan kenapa Cruella jadi suka membuat mantel bulu dari anjing Dalmatian. Jawaban yang diberikan film ini tidak akan memuaskan, karena yang diperlihatkan di sini adalah bahwa itu semua cuma gimmick. Cuma sesuatu yang dijual si karakter atas nama brandnya sebagai Cruella de Vil. Dan itu mengganggu continuity ketika disambungkan dengan film originalnya. Film ini sendiri kan dibuat karena orang-orang ingin tahu kenapa Cruella di 101 Dalmatians bisa jadi begitu jahat sampai-sampai ingin membunuh anak anjing untuk diambil bulunya. Tapi jawaban yang dihadirkan film ini ternyata cuma, oh don't worry, itu cuma taktik marketing brand. Tapi kemudian lantas film ini lanjut dengan seolah melempar lagi pertanyaan, or is it? Jadi memang pada akhirnya tujuan film ini nggak jelas. Karena bangunan karakter Cruella-nya itu sendiri nggak jelas. Karakternya dibuat mengundang simpati, kita jadi ngerti kenapa dia harus begini, kenapa dia harus begitu. Sehingga bahkan nama Cruella itu tidak sesuai lagi dengannya. Karena kita tidak melihatnya sebagai orang yang kejam. Yang kejam malah si Baroness. Lalu film berusaha membuat dia tampak kejam lagi dengan benar-benar fake terhadap sikapnya saat identitas Cruella yang ia pakai mulai diungkap. Jadi sepertinya film ini sendiri nggak bisa bikin journey yang natural. Kita disuruh bersimpati sama passionnya, tapi dia juga ingin balas dendam. Nah ini harusnya bisa dirapin sedikit lagi. Tapi mungkin memang itulah yang dijadikan poin salah satu kerelevanan film ini. Bahwa semua hal mungkin memang seperti itu. Semua hal memang cuma pencitraan.
pura-pura jahat untuk branding. Itu adalah marketing yang jenius kan? Or is it? Yang benar-benar cruel alias kejam di sini itu adalah si filmnya sendiri. Punya penampil yang luar biasa, punya looks yang gaya, tapi masih merasa belum cukup. Malah lebih mengandalkan lagu soundtrack yang dimainkan sebagai latar. Punya cerita menarik tapi implikasinya benar-benar dark. Dia menjadi seru dan menghibur lewat dark tersebut. Sementara karakternya sendiri, yang namanya literally ada kata kejam itu, tidak benar-benar dieksplorasi atau ditampakkan sebagai orang yang kejam, melainkan sebagai karakter yang mengundang simpati karena dia sudah melalui begitu banyak, sudah ditipu, sudah nyaris dibunuh dan sebagainya. Mungkin menuliskan karakter seperti itulah hal paling kejam yang dilakukan film ini kepada kita. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Cruella. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tidak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Tapi tentu saja aku nggak punya kaos dari bulu anjing Dalmatian. Okay, thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.